setiap kita memiliki keterbatasan usia secara biologis, bahwa usia biologis kita, kata Rasulullah SAW, a'maru ummati baina sittin wa sab'in, usia umatku antara 60-an hingga 70-an. Betapa ringkas, betapa cepat waktu dan usia kita di dunia ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat An-Nazi'at ayat terakhir bahwa nanti ketika kiamat terjadi, baru manusia tersadarkan betapa cepat kehidupan mereka di dunia ini berlalu, betapa usia dan umur yang mereka lalui di dunia ini hanya singkat, seakan-akan tidak lebih daripada sedikit daripada waktu sore dan sedikit daripada waktu duha. Mereka menduga panjang usia mereka menduga puluhan tahun itu panjang, tetapi setelah dilewati, setelah kiamat terjadi, betapa singkat waktu dan usia biologis tersebut. Rasulullah SAW memberikan pelajaran kepada kita bagaimana selain usia biologis, kita mesti memiliki usia historis untuk kebaikan kita, yaitu usia sambungan di dunia ini setelah usia biologis kita berakhir. Rasulullah SAW berusia 63 tahun, tetapi kita semua merasakan jejak kebaikan beliau. Hingga saat ini ada miliaran yang memeluk agama Islam, mendapatkan hidayah Islam dan iman. Begitu pula para sahabat Rasulullah SAW. Mereka mewujudkan, menghadirkan dalam kehidupan mereka usia historis untuk kebaikan, sehingga amal-amal yang mereka lakukan, jejaknya masih terus ada hingga saat ini. Para ulama, para salafus salih, para tabi'in, tabi'in. Perhatikan misalnya Imam Asy-Syafi'i, usia biologis beliau hanya 54 tahun, tetapi usia historis kebaikan beliau hingga sekarang, siapa daripada kaum muslimin penuntut ilmu dalam bidang fikih tidak mengenal Imam Asy-Syafi'i. Begitu pula Imam Bukhari, usia biologis beliau 62 tahun, tetapi hingga saat ini kitab Al-Jami' As-Sahih beliau masih terus menjadi rujukan utama dalam bidang hadis. Dan siapa di antara kaum muslimin dalam bidang hadis yang tidak kenal dengan Imam Bukhari? Begitu pula para ulama yang lainnya. Kalau ini dalam bidang ilmu pengetahuan, dalam bidang ekonomi pun juga demikian. Para sahabat Rasulullah SAW berwakaf. Wakaf beliau, wakaf mereka senantiasa terus mengalir pahalanya hingga saat ini. Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Talhah, dan para sahabat Rasulullah SAW yang lainnya, betapa dalam bidang ekonomi, dalam bidang perwakafan, mereka senantiasa mendapatkan investasi pahala daripada wakaf yang sampai saat ini masih bermanfaat bagi umat Islam. Sahabatku yang dicintai Allah, maka Islam memberikan kita peluang agar kita juga memiliki usia historis kebaikan. Waktu singkat usia biologis kita boleh selesai, tetapi kita upayakan ada jejak kebaikan yang akan kita tinggalkan, bahwa usia historis kebaikan kita akan senantiasa berlangsung dan memberikan investasi pahala bagi kita. Rasulullah banyak memberikan pesan, di antaranya ketika kita ingin memiliki usia historis kebaikan kita, salah satu caranya bisa dengan 3 hal. Yang pertama yaitu dengan sedekah jariyah, atau para ulama menafsirkan maksudnya adalah berwakaf. Kita memberikan wakaf. Yang kedua adalah dengan ilmu yang bermanfaat, memberikan ilmu selama ilmu itu menjadi cahaya, diberikan manfaat, menjadi
hal yang dipraktekkan oleh orang lain, maka kita akan terus mendapatkan cahaya, mendapatkan pahalanya. Dan yang terakhir adalah anak solih yang dibina, yang dididik. Selama kita memberikan perhatian, konsen terhadap pendidikan anak, pembinaan anak, benar-benar kita lakukan, maka insya Allah ketika mereka menjadi anak soleh, kita pun akan tertular mendapatkan investasi daripada pahala amal-amal yang mereka lakukan. Sukses dan berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.